내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거. Film Ballerina menceritakan sebuah aksi balas dendam seorang gadis bernama Okju atas kematian sahabatnya yang bernama Min-hee. Okju dulunya bekerja sebagai seorang bodyguard VIP, sehingga ia sangat mahir dalam bela diri dan menggunakan senjata. Sedangkan sahabatnya yang bernama Min-hee adalah seorang balerina. Kepribadian mereka berdua ini sangatlah berbeda, di mana Okju adalah seorang yang introvert, yang suka menyendiri dan hanya berbagi cerita dan kisah hidupnya ini pada sahabatnya Min-hee. Sedangkan Min-hee adalah seorang yang ekstrovert. Ia adalah gadis yang manis yang sangat ceria. Hingga suatu malam saat Okju akan menemui Min-hee, di sanalah dunia Okju ini kembali suram dan sepi. Karena di sana dia melihat sahabatnya ini tewas bunuh diri. Dan di sanalah pembalasan dendamnya dimulai. Di awal film di sebuah minimarket sedang terjadi perampokan, di mana secara kebetulan Okju datang untuk berbelanja. Karena sudah mengetahui situasinya, ia pun sengaja membayar belanjaannya dengan uang tunai yang butuh uang kembalian. Sehingga ia pun dengan sengaja mengambil kembaliannya ini dari uang yang sudah diambil oleh rampok. Ya, akhirnya karena marah di sanalah awal perkelahian yang akhirnya Okju berhasil menyelamatkan si pemilik minimarket dari perampokan itu. 여기까지 계산 좀 해주시겠어요? Kemudian di suatu malam, Min-hee ini tiba-tiba menelpon Okju dan meminta Okju untuk bertemu. Okju segera pergi dan mampir ke minimarket untuk membeli beberapa minuman. Saat sudah sampai, Min-hee tak kunjung membukakan pintu, sehingga Okju yang memutuskan untuk langsung masuk saja. Okju di sana melihat kamarnya tampak kosong, lalu ia melihat sebuah kotak dan membukanya. Di sana berisi sepasang sepatu balet dan sebuah pesan yang meminta agar Okju membalaskan dendam Min-hee, dan Min-hee menuliskan sebuah username di sana sebagai petunjuknya. Karena bingung, Okju lalu mencoba untuk menelpon Min-hee. Dan dia pun menemukan kini sahabatnya sudah dalam keadaan tak bernyawa di kamar mandi. Tak menunggu lama, karena sakit dan kepedihannya melihat sahabatnya yang kini bunuh diri, entah karena apa alasannya, Okju lalu mencari tahu informasi mengenai username yang dituliskan tadi. Di sana ia melihat foto makanan Jepang yang dijual hanya melalui DM. Okju lalu mencoba untuk memesan sushi yang dimana pembayarannya hanya dengan menerima Bitcoin saja. Tak lama ada panggilan dari HP Min-hee. Okju yang menerimanya sengaja tak berbicara. Di sana terdengar suara laki-laki yang sedang kesal dan mengancam. Laki-laki itu mengajak Min-hee untuk bertemu di jembatan Jamsu pukul 2 pagi. 씨발 또 대답하네. Okju lalu mulai bergerak untuk mengetahui siapa laki-laki yang mengancam sahabatnya itu. Ia melihat seorang laki-laki keluar dari mobil dan bertransaksi di sana. Ia lalu melihat pembelinya ini membuang kotak sushi dan mengambil sebungkus obat-obatan yang ternyata itu adalah narkoba. Dari kejauhan, terlihat pria gondrong itu sedang menelpon seseorang yang ternyata dia sedang mencoba untuk menghubungi Min-hee. Okju lalu mengikuti mobil pria yang tadi hingga sampai di rumah mewahnya. Ternyata pria itu bernama Choi Pro. Hingga keesokan paginya, Choi terlihat keluar dengan mobil mewahnya. Okju lalu pergi menyelinap ke rumah mewah itu. Di sana ia memasang penyadap suara dan memeriksa rumah itu. Dan saat Okju membuka lemari, ternyata di sana berisikan alat-alat seks yang digunakan untuk kepuasan seksual Choi, yang dimana ternyata alat-alat itu digunakan untuk membuat video porno. Okju kemudian melihat flashdisk yang berisikan label-label nama wanita. Dan betapa kagetnya di sana Okju melihat flashdisk yang bernamakan Ballerina. Hal itu membuat Okju begitu sakit hati dan frustasi karena ternyata ancaman video dari Choi itulah masa depan sahabatnya ini hancur. Choi kini menerima panggilan yang dimana ia berencana untuk mencari mangsa baru untuk koleksi videonya. Okju yang telah memasang penyadap suara mendengar semua percakapan mereka. 아무튼 알겠어. 내일 해보면서 보자 그럼. Ia pun langsung memilih baju balet Min-hee untuk memancing Choi dan menjalankan rencananya.
Sesampainya di klub malam, Okju lalu melihat Choi yang sedang mengamati sekitar. Saat Choi menghilang, ia lalu segera mencarinya dan berhasil bertemu Choi yang ternyata pura-pura salah orang dan menyapa Okju. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Setelah berkenalan, Okju lalu dibawa ke sebuah hotel yang biasa dipakai untuk membuat video oleh Choi. Saat mereka masuk ke dalam kamar, Okju berusaha untuk tenang dan menjaga kesadarannya walaupun sudah diberikan obat tidur oleh Choi. Saat Choi mulai beraksi, Okju lalu menikam Choi yang akhirnya terjadi perkelahian sengit. Di mana pada akhirnya Okju lalu berhasil menikam dan merobek mulut Choi dengan pisaunya itu. Karena mendengar keributan, teman Choi si petugas hotel lalu datang membawa senapan dan menembak Okju. Akan tetapi Okju ini berhasil kabur. Namun ternyata kini teman Choi datang dan membawa gergaji mesin. Dan ya, seorang gadis SMA tiba-tiba keluar dan berhasil menghalanginya hingga kaki orang itulah yang terkena gergaji mesin hingga putus. Okju dan gadis SMA itu lalu berhasil kabur menggunakan mobil Choi dari sana. Di rumah sakit, Choi dikunjungi oleh bos mafia dan anak buahnya. Choi awalnya bekerja di bawah perintah bos mafia itu sebagai penjual narkoba dan wanita. Akan tetapi ternyata si bos mafia ini tak mengetahui jika Choi mempunyai pekerjaan sampingan dengan membuat video porno dan memeras serta mengancam para wanita yang ditipu dan dipaksa untuk melakukan hal itu. Bos mafia ini kemudian mengungkapkan rasa kecewanya karena ternyata ia mengetahui bahwa Choi masuk rumah sakit karena seorang wanita. Dan ia pun menyuruh Choi untuk segera menemukan wanita itu dan membawanya ke hadapannya. Choi lalu diberi waktu 3 hari untuk membawa Okju pada bos mafia. Di tempat lain, kini Okju dan gadis SMA itu sedang makan bersama. Gadis itu lalu menceritakan kisahnya yang sama seperti Min-hee, sehingga ia pun ingin ikut balas dendam kepada para sekya alias para bajingan itu. Kini Choi sudah keluar dari rumah sakit. Ia pun langsung menemui temannya yang bekerja sebagai peracik narkoba berkedok apoteker bernama Myung-sik. Ia lalu berjanji akan memberikan uang 100 juta won pada Myung-sik jika ia mau membantu Choi ini untuk menangkap Okju. Sedangkan di tempat lain, Okju lalu membeli senjata api pada sepasang lansia yang memang memperjualbelikan senjata api secara ilegal. Saat sedang memilih-milih pistol, nenek ini lalu bertanya pada Okju untuk apa pistol yang akan dibelinya. Okju lalu sekedar iseng menjawab bahwa ia hanya ingin berburu. Nenek pun lalu merekomendasikan sebuah alat untuk menghancurkan sarang tawon. 어때? 죽이지? Sesampainya di rumah, kini Okju tengah mempersiapkan pistol dan pelurunya. Ia lalu pergi ke toko serba untuk membeli beberapa makanan ringan untuknya dan gadis SMA itu. Dan saat pulang, ia melihat gadis itu sudah tak ada di rumahnya. Yang ternyata Myung-sik dan Choi berhasil menyusup ke sana, membawa gadis itu dan menyerang Okju. Akan tetapi, Okju berhasil selamat setelah melompat ke jendela. Kini Choi dan Myung-sik pergi ke sarang bos mafia untuk melapor dan berbohong bahwa dia berhasil membunuh Okju dan menguburkannya di pegunungan. Dia sengaja membawa gadis itu sebagai saksi, dan di sana Choi menyanderanya serta menyiksanya. Okju lalu pergi ke hotel itu guna mencari keberadaan gadis SMA itu dan Choi. Ia tak segan menembak para preman itu setelah mendapat informasi mengenai keberadaan markas mafia dan Choi. Dengan berani, Okju pergi seorang diri berbekal pistol masuk ke dalam sarang mafia. Ia lalu melihat 3 mafia lainnya yang akan naik menggunakan lift. Tapi saat keluar, 3 mafia itu tewas. Di sana ia melihat orang-orang yang sedang sibuk mengurus tanaman ganja, yang dimana Okju lalu mencuri perhatian mereka semua dengan menanyakan gadis SMA itu pada para mafia yang berkumpul di sana. Tak lama, bos mafia itu datang dan mencoba berbicara santai pada Okju. Akan tetapi tanpa babi bu bodar. Mereka yang tahu kini bosnya telah mati tertembak, lalu menyerang Okju. Dan
Dengan berbekal pistol dan keterampilan bela diri yang mumpuni, para mafia itu tewas di tangan Okju. Badass. Okju lalu berhasil menemukan Myung-sik dan gadis itu. Okju merasa prihatin dengan kondisinya dan mengira bahwa gadis ini telah meninggal. Tapi saat akan menembak Myung-sik, tiba-tiba tangan Okju ditembak oleh Choi. Merasa bersyukur diselamatkan, ternyata Myung-sik ini juga ditembak oleh Choi karena Choi yang tak mau memberikan uangnya secara cuma-cuma pada Myung-sik. Dan saat Choi bersiap untuk membunuh Okju, gadis itu tiba-tiba bangun dan menembak ke arah Choi, yang akhirnya Okju lalu bisa melumpuhkannya. Kemudian mereka lalu membawa Choi ke pantai. Di sana Choi belum mati. Okju bersiap menyiksa Choi sebelum menghabisinya. Choi memohon meminta maaf pada Okju. Ia pun menanyakan apa maksud Okju sampai melakukan semua ini karena Choi tak kenal sama sekali dengan dirinya. Okju lalu mengatakan bahwa dirinya adalah balerina. Choi lalu berusaha untuk terus meminta maaf dan memohon. Sampai akhirnya ia bersedia untuk dipenjara daripada harus dibunuh. Namun Choi di sini memancing kemarahan Okju untuk melemahkannya, di mana ia mengatakan akan melakukan hal yang sama pada Minhee di neraka. Okju pun membalasnya dengan sinis. Tak berselang lama, ia pun nekat untuk membakar Choi hidup-hidup. Dendam dibayar tuntas oleh Okju. Kini ia tak hanya membalaskan dendam sang sahabat yang telah tiada, namun ia berhasil menolong para wanita yang menjadi korban bejat Choi. Dan film pun tamat. Wow, itu dia tadi alur cerita film dari film Balerina yang baru aja tayang di Netflix pada tanggal 6 Oktober kemarin guys. Jadi film ini seru banget sih. Buat kalian yang mau merasakan gimana badasnya Okju dalam melakukan balas dendam, cus nonton langsung di Netflix. Thank you sudah dengar alur cerita film ini sampai selesai. Jangan lupa share ke teman kalian yang gabut. Thank you.